Provinsi Papua Barat, Nyonya Ria Fonataba. Mari kita berikan tepuk tangan. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Waktu Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Wodama, masa bakti 2019 sampai dengan 2024. Menyanyikan himne Dharma Wanita Persatuan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Keputusan oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat nomor 07 tahun 2023 tentang pengesahan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Wodama masa bakti 2019-2024. PLT Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat menimbang bahwa dengan adanya pergantian pejabat sekretaris daerah Kabupaten Teluk Wodama, maka telah terjadi pergantian Ketua DWP Kabupaten Teluk Wodama dari PLT Ketua antar waktu DWP Teluk Wodama Nyonya Meres M. Mambe kepada Nyonya Justina Amelia Merino Waroi. B.
bahwa untuk itu perlu dikeluarkan keputusan PLT Ketua DPP Provinsi Papua Barat. Mengingat 1. Anggaran Dasar dan Wanita Persatuan pasal 14 huruf C, pasal 15 ayat 3 dan pasal 17. 2. Anggaran Rumah Tangga dan Wanita Persatuan pasal 10 ayat 5, pasal 13 ayat 4 dan pasal 18. 3. Surat Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Bendama nomor 21 garing DWP Garis TW garing 9 garing 2023 tanggal 27 September 2023 perihal permohonan pelantikan pengurus dan wanita Persatuan Kabupaten Teluk Bendama masa bakti 2019-2024 memutuskan menetapkan keputusan PLT Ketua dan Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat tentang pengesahan Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Bendama masa bakti 2019-2024. Ke-1. Mengesahkan Nyonya Justina Amelia Merino Waroe sebagai Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Bendama masa bakti 2019-2024. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 25 Oktober 2023, PLT Ketua DPP Provinsi Papua Barat Nyonya Lia Afangataba. Pengurus antar waktu dan wanita Persatuan Kabupaten Teluk Bendama masa bakti 2019-2024. C. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan keputusan PLT Ketua DPP Provinsi Papua Barat mengingat 1. Anggaran Dasar dan Wanita Persatuan pasal 14 huruf C, pasal 16 ayat 3 dan pasal 17. 2. Anggaran Rumah Tangga dan Wanita Persatuan pasal 10 ayat 5, pasal 13 ayat 4 dan pasal 18. 3. Surat Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Bendama nomor 21 garing DWP Garis TW garing 9 garing 2023 tanggal 27 September 2023 perihal permohonan pelantikan pengurus dan wanita Persatuan Kabupaten Teluk Bendama masa bakti 2019-2024 memutuskan menetapkan 2019-2024. PLT Ketua dan Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat menimbang A. Bahwa dengan adanya pergantian pejabat sekretaris daerah Kabupaten Teluk Bendama, maka telah terjadi pergantian Ketua DPP Kabupaten Teluk Bendama dari PLT Ketua antar waktu DPP Teluk Bendama Nyonya Meres Mambe kepada Nyonya Justina Amelia Merino Waroe. B. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan keputusan PLT Ketua DPP Provinsi Papua Barat. Mengingat 1. Anggaran Dasar dan Wanita Persatuan pasal 14 huruf C, pasal 15 ayat 3 dan pasal 17. 2. Anggaran Rumah Tangga dan Wanita Persatuan pasal 10 ayat 5, pasal 13 ayat 4 dan pasal 18. 3. Surat Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Bendama nomor 21 garing DWP Garis TW garing 9 garing 2023 tanggal 27 September 2023 perihal permohonan pelantikan pengurus dan wanita Persatuan Kabupaten Teluk Bendama masa bakti 2019-2024 memutuskan menetapkan keputusan PLT Ketua dan Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat tentang pengesahan Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Bendama masa bakti 2019-2024. Ke-1. Mengesahkan Nyonya Justina Amelia Merino Waroe sebagai Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Bendama masa bakti 2019-2024. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 25 Oktober 2023, PLT Ketua DPP Provinsi Papua Barat Nyonya Lia Afangataba. Keputusan PLT Ketua dan Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat nomor 08 tahun 2023 tentang pengesahan pengurus antar waktu dan Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Bendama masa bakti 2019-2024. PLT Ketua dan Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat menimbang bahwa dengan adanya pergantian pejabat sekretaris daerah Kabupaten Teluk Bendama maka telah terjadi pergantian Ketua DPP Kabupaten Teluk Bendama dari PLT Ketua antar waktu DPP Teluk Bendama Nyonya Meres Mambe kepada Nyonya Justina Amelia Merino Waroe.
bahwa untuk meningkatkan kinerja organisasi dan wanita persatuan Kabupaten Teluk Bendama, maka dipandang perlu melakukan pergantian pengurus antar waktu dan wanita persatuan Kabupaten Teluk Bendama masa bakti 2019-2024. C. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan keputusan PLT Ketua DPP Provinsi Papua Barat mengingat 1. Anggaran dasar dan wanita persatuan pasal 14 huruf C, pasal 16 ayat 3 dan pasal 17. 2. Anggaran rumah tangga dan wanita persatuan pasal 10 ayat 5, pasal 13 ayat 4 dan pasal 18. 3. Surat Ketua dan Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Bendama nomor 21 garing DWP Data TW garing 9/2023 tanggal 27 September 2023 perihal permohonan pelantikan pengurus dan wanita persatuan Kabupaten Teluk Bendama masa bakti 2019-2024 memutuskan menetapkan keputusan PLT Ketua dan Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat tentang pengesahan pengurus antar waktu dan wanita persatuan Kabupaten Teluk Bendama masa bakti 2019-2024. Ke-1. Susunan pengurus antar waktu dan wanita persatuan Kabupaten Teluk Bendama masa bakti 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 25 Oktober 2023 PLT Ketua DWP Provinsi Papua Barat Nyonya Ria Afonatabar. Lampiran keputusan PLT Ketua DWP Provinsi Papua Barat nomor 08 tahun 2023 tanggal 25 Oktober 2023. Susunan pengurus antar waktu dan wanita persatuan Kabupaten Teluk Bendama masa bakti 2019-2024. Penasehat 1. Bupati Teluk Bendama. 2. Nyonya Yanti Sri Mendila Mambor. 3. Wakil Bupati Teluk Bendama. 4. Nyonya Ice Pabutungan Kayu Katui. 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bendama. Ketua Nyonya Justina Amelia Merino Waroi. Wakil Ketua 1 Nyonya Albertina Kiam Marini. Wakil Ketua 2 Nyonya Meris Mangombo Lambe. Wakil Ketua 3 Nyonya Sri Suliati Tingginehe. Sekretaris Nyonya Nur Haningsi Amiruddin. Wakil Sekretaris 1 Nyonya Ermi Sergat. Wakil Sekretaris 2 Nyonya Antoneta Kindewara Nunaki. Bendahara Nyonya Yeni Kurniawan. Bidang pendidikan Ketua Nyonya Ivana Kabiai. Anggota 1 Nyonya Yani Mambor. 2 Nyonya Vina Setianingsih Widodo. 3 Nyonya Justina Y. Deborah Mahen. 4 Nyonya Nela Marlita Masengi Mira. 5 Nyonya Mila Tukandros. 6 Nyonya Carolina K. Tanati Hamadi. 7 Nyonya Rosalina Maufukorwa. 8 Nyonya Marcelina Herwen Marani.
2. Bidang ekonomi. Ketua Nyonya 4. Nyonya Estelina Marlesi Hersekuni. 5. Nyonya Rina Kaswan Tanati. 6. Nyonya Ade Suryani Bernard. 7. Nyonya Dian Luciana Randalayu. 8. Nyonya Christine Warowi Ayomi. 9. Nyonya Elise Maker Parairawai. 10. Nyonya Herlina Muntra Kagiai. 3. Bidang sosial budaya. Ketua Nyonya Febiola Tede Mai Samberi. Anggota 1. Nyonya Nice Samai Sapari. 2. Nyonya Lairanan Solu Timang. 3. Nyonya Yohana Wainira Baransano. 4. Nyonya Rosali Mananian. 5. Nyonya Rina T. Liku. 6. Nyonya Yuri Lalan Bayu. 7. Nyonya Isturini Slamet. 8. Nyonya Tresia Tongke Hamadi. 9. Nyonya Yolanda Orintaman Rumekwa. 10. Nyonya Dede Yusmiarsa Junaidi. Ditetapkan di Manokwari pada tanggal 25 Oktober 2023. PLT Ketua DPP Provinsi Papua Barat Nyonya Ria Alfonataba. Dharma Wanita Provinsi Papua Barat, kepada Ibu kami silakan. Sudah siap ya? Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan seizinnya, pada hari ini Jumat tanggal 27 Oktober 2023, saya PLT Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat mengukuhkan pengurus antar waktu dan melantik Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Wadama masa bakti 2019-2024 dengan harapan kita bisa bekerja dan berjuang bersama mengembangkan organisasi Dharma Wanita Persatuan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk kepada Ketua dan pengurus antar waktu Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Wadama masa bakti 2019-2024 dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab organisasi yang dipercayakan. Sekian. Di 2019 sampai dengan 2024 dan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dari PLT Ketua Dharma Wanita Kabupaten Teluk Wadama kepada Ketua Dharma Wanita
Kita akan foto bersama. Kami mohon Bapak Bupati dan Bapak Sekda untuk tetap tinggal di tempat, dan kami mengundang dengan hormat Nyonya Yanti Sri Mendila Mambor beserta Nyonya Ice Pabetungan Kaikatui untuk dapat melakukan foto bersama. Kepada Ibu kami persilakan. Ibu-ibu pengurus yang lain dapat mengambil tempat di podium. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu untuk bersabar. Kami bersedia. Yang kita akan bersama. Mengawali sambutan ini, saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada Ketua dan segenap pengurus dan wanita persatuan dan unsur pelaksana Kabupaten Teluk Pondama yang selama ini sudah bertugas dengan baik dan penuh dedikasi. Semoga apa yang telah dikerjakan diberikan dan didedikasikan untuk organisasi istri ASN di Kabupaten Teluk Pondama ini dapat membuahkan hasil yang dan menjadi inspirasi bagi untuk melakukan memanfaatkan kelebihan dan memberi segala kekurangannya baik di bidang kelembagaan SDM, administrasi, pendidikan, ekonomi, sosial maupun budaya. Bapak Ibu hadirin yang saya kasihi, selaras dengan upaya pembangunan kualitas hidup perempuan dan anak di Kabupaten Teluk Pondama yang sejauh ini selalu menjadi fokus perhatian, maka DPP Kabupaten Teluk Pondama menangkap hal ini dengan penuh kepedulian. Selain mendukung program-program yang digulirkan pemerintah daerah, maka menjadi fokus DPP dan segenap unsur pelaksana ke depan, yaitu memperhatikan peningkatan kesehatan perempuan dan anak, pencegahan penyalahgunaan narkoba, pendidikan karakter sejak dini, pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan indeks pembangunan manusia, indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender dan sebagainya. Pemikiran yang positif sehingga tugas suami dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan diharapkan mampu membuatkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ibu
DWP Kabupaten Teluk Dama, termasuk dari unsur pelaksana dinas, badan dan distrik, berkenan memberikan arahan, bimbingan dan dukungan kepada kami, sehingga apa yang kami laksanakan dapat sinkron dengan program-program pembangunan maupun organisasi DWP provinsi dan pusat yang sedang dilaksanakan. Di sisi lain, menyikapi dinamika dan tantangan tugas seorang ASN saat ini yang semakin berat, maka saya mengajak seluruh pengurus DWP dan unsur pelaksana se-Kabupaten Teluk Dama untuk bersama-sama memberikan dukungan kepada suami dimanapun bertugas dan ditempatkan dengan dukungan moral maupun pemikiran yang positif, sehingga tugas suami dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan diharapkan mampu membuahkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah. Selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Ibu penasehat DWP Kabupaten Teluk Dama, termasuk dari unsur pelaksana dinas, badan dan distrik, berkenan memberikan arahan, bimbingan dan dukungan kepada kami, sehingga apa yang kami laksanakan dapat sinkron dengan program-program pembangunan maupun organisasi DWP provinsi dan pusat yang sedang dilaksanakan. Bapak Ibu yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada segenap pengurus dan anggota persatuan dan segenap unsur pelaksana Kabupaten Teluk Dama, marilah kita saling bahu-membahu bekerja secara lebih arif, bijaksana, profesional dan penuh keteladanan. Mari kita gali dan berdayakan potensi organisasi yang ada serta tumpukan jiwa semangat kerja dan toleransi di antara pengurus guna melahirkan kepengurusan dan organisasi yang lebih capable sebagai upaya memajukan dan mensejahterakan segenap anggota Dharma wanita maupun masyarakat Teluk Dama. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Terima kasih atas sambutan Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Dama. Yang saya kasihi dan banggakan, para ketua unsur pelaksana OPD atau instansi pengurus DWP Kabupaten Dama dan juga anggota yang hari ini berkesempatan hadir. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam baku dapat untuk kita semua. Sebagai umat yang beragama dan mempercayai adanya Tuhan, kita mengimani dan mensyukuri atas kasih dan karunia-Nya, kita semua bisa hadir di tempat ini untuk menyaksikan pengukuhan pengurus antar waktu 2019-2024 DWP Kabupaten Wadama.
Hadirin tamu undangan yang saya hormati, atas nama pengurus DWP Provinsi Papua Barat, kami menyampaikan selamat kepada Ketua DWP Kabupaten Teluk Luandama, Nyonya Yusnina Amelia Benito Waro, beserta pengurus antar waktu masa bakti 2019-2024 yang baru saja kami kukuhkan. Semoga sukses dalam berkiprah dan menjaga eksistensi organisasi dan wanita persatuan di Kabupaten Teluk Luandama. Bapak Ibu penasihat dan hadirin yang saya hormati, pengukuhan dalam suatu kepengurusan itu adalah suatu acara yang sangat penting di dalam suatu organisasi, karena melalui pengukuhanlah organisasi itu legal dan sah untuk menjalankan semua program kerja. Menjadi dasar dan hukum dalam operasional organisasi, yaitu ADART, untuk kita bisa berpedoman bekerja dengan adanya ADART, izin Ibu Ketua DWP yang baru. Jadi dalam melaksanakan tugas nanti mengikuti acuan dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Pengurus dan anggota DWP Kabupaten Teluk Luandama yang saya banggakan, adanya perkembangan dan dinamika organisasi Dharma Wanita beberapa tahun terakhir berimplikasi pada adanya perubahan ADART Dharma Wanita Persatuan tahun 2019. Salah satu yang cukup krusial adalah penetapan ketua DWP, baik di level pusat hingga ke level yang terendah di tingkat kelurahan. Jika sebelumnya ketua dipilih berdasarkan hasil pemilihan dalam Munas ataupun Musda secara langsung oleh peserta, maka dalam ADART 2019, Ketua DWP dijabat secara ex officio atau karena jabatan suami, sehingga untuk DWP Provinsi dan Kabupaten otomatis dijabat oleh istri sekretaris daerah. Sementara untuk Ketua DWP unsur pelaksana instansi atau OPD secara otomatis juga dijabat oleh istri kepala dinas. Jika istri sekda berhalangan tetap atau dijabat oleh wanita, maka penunjukan ketua DWP menjadi kewenangan penasehat, dalam hal ini gubernur di tingkat provinsi, bupati di tingkat kabupaten. Demikian pula dengan DWP unsur pelaksana OPD dan instansi. Perlu diketahui bahwa lama masa jabatan kepengurusan Dharma Wanita Persatuan adalah 5 tahun atau dari Munas ke Munas, sehingga kepengurusan berakhir merupakan pergantian pengurus antar waktu untuk menyelesaikan sisa masa kepengurusan. Untuk ketua, masa jabatannya mengikuti jabatan suami. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, kalau misalnya ada pergantian sekda dalam 1 bulan, 1 bulan itu juga istri akan berganti statusnya, sudah tidak lagi menjadi ketua DWP, karena itu sudah peraturan dari pusat. Jadi kita mengikuti apa yang sudah diatur oleh pusat. Ibu-ibu pengurus dan anggota DWP Kabupaten Teluk Luandama yang saya kasihi dan banggakan, serta tamu undangan yang saya hormati. Sebagai satu-satunya wadah organisasi istri-istri aparatur sipil negara, Dharma Wanita Persatuan telah dan akan terus berperan serta untuk membantu menyukseskan program pemerintah. Organisasi DWP ini memiliki fungsi penting, yaitu sebagai wadah untuk melakukan pembinaan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan dengan tugas pokok, membina anggota-anggotanya dalam memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta keterampilan,
melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, serta berbudi pengerti luhur. Tujuan dan harapan tersebut tidak lain dimaksudkan untuk mendukung kinerja para suami kita yang berstatus sebagai aparatur sipil negara, terutama di tengah tuntutan atas pelayanan prima kepada publik. Suatu tugas yang tidak mudah, namun saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hebat, istri-istri ASN akan bisa mewujudkannya. Oleh karena itu, sepatutnya kita berbangga dan penuh percaya diri dalam kita mengenakan seragam Dharma Wanita. Ibu, tidak semua bisa menggunakan ini. Hanya kita istri-istri ASN yang terpilih yang bisa menggunakan baju warna peach ini. Karena itu merupakan hak istimewa yang hanya diberikan kepada ibu-ibu sekalian yang berstatus istri sah. Mungkin saya akan lebih tekankan karena saya punya pengalaman banyak di kabupaten lain. Mohon izin bapak-bapak, saya tidak menginginkan bapak-bapak. Ada istri yang tidak sah ribut untuk ingin memakai baju seperti ini. Atas nama Dharma Wanita, saya mengingatkan kembali untuk bapak-bapak agar bijaksana dalam saya mau bicara bagaimana, minta maaf nanti terlalu salah. Yang penting itu istri sah yang ada di pembukuan di pegawai kalau nggak salah ya, istri sah dan anak-anak yang bisa menerima gaji apa itulah yang memakai baju seragam Dharma Wanita. Kalau ada yang ingin ibu-ibu, istri-istri, kalau ada yang lain tolong laporkan. Ibu Ketua, ada penasehat. Kalau Bapak Bupati sibuk, Bapak Wakil Bupati sibuk, Bapak Sekda sibuk, kita ada punya Ibu 2 penasehat. Mungkin kalau ada kendala, ada masalah di dalam kepengurusan, bisa bertukar pikiran dengan Ibu Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Para hadirin yang saya hormati, ke depan Ketua dan Pengurus Antar Waktu DWP Kabupaten Teluk Wandama masa bakti 2019-2024 yang baru dilantik ini tentunya akan banyak menghadapi tantangan, hambatan, dan atau kendala. Salah satunya adalah mengaktifkan kembali pengurus dan anggota DWP kita yang telah lama tertidur. Tadi saya lihat yang dilantik lumayan banyak ya, sekitar 30. Jadi pesan saya ibu-ibu, kami dari pengurus provinsi bekerja sama mendukung Ibu Ketua dalam menjalankan program-program. Jangan hanya hari ini kita dibukukan, besok-besok tidak ada kegiatan. Karena nantinya Ibu Ketua akan melaporkan segala program ke satu tingkat lebih tinggi di atas Ibu Ketua, yaitu laporan ke provinsi. Karena nanti kita juga akan lapor ke pusat. Jadi ibu-ibu, pesan saya yang tadi baru dikumpulkan, mari kita kerjasama dengan Ibu Ketua. Dan hal yang terpenting adalah kita mengabdi ke dalam, ke ibu-ibu ASN, seperti lagu yang kita nyanyikan, mensejahterakan anggota. Kita juga menghormati hak asasi sebagai istri-istri ASN. Dan ada seperti lagu yang kita nyanyikan, begitu ya ibu-ibu, harus right ya. Karena itu juga kita bertanggung jawab sama yang di atas, bukan hanya kepada Ibu Ketua. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Penasehat DWP Kabupaten Teluk Wandama yang telah memberikan perhatian, motivasi, dan bantuannya kepada DWP Kabupaten Teluk Wandama. Terima kasih Bapak Bupati. Harapan kami semoga ke depan dukungan Bapak Ibu Penasehat lebih intens sehingga menjadi motivasi bagi pengurus DWP Kabupaten Teluk Wandama untuk tetap eksis, berkarya dan berkiprah nyata di tengah masyarakat
untuk mendukung program-program pemerintah, menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, dan berkolaborasi serta bersinergi dengan tim penggerak PKK dan organisasi wanita lainnya dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Tadi saya sudah sampaikan ya, Ibu Ketua DWP yang baru, jangan segan-segan bersinergi dengan Ibu Ketua PKK maupun Ketua PKOW. Di kesempatan pertemuan yang langka ini, hadirin yang saya hormati, kami dari pengurus DWP Provinsi Papua Barat juga akan menyampaikan sosialisasi tentang AD, ART, dan pembinaan keorganisasian bagi ibu-ibu pengurus yang saya harapkan dapat memberikan bekal pemahaman tentang organisasi DWP dan perkembangannya saat ini. Mengakhiri sambutan saya, sekali lagi saya atas nama pengurus DWP Provinsi Papua Barat mengucapkan selamat dan sukses kepada Ketua dan para pengurus antar waktu DWP Kabupaten Wondama masa bakti 2019-2024 yang telah dikukuhkan hari ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dalam tugas dan tanggung jawab yang telah dipercayakan. Saya berharap kita dapat menjalin komunikasi dan koordinasi dan kemajuan organisasi yang kita cintai. Saya mengucapkan terima kasih untuk Ketua PLT, Ketua Dharma Wanita Teluk Wondama dan pengurus yang lama atas pengabdian dan kerjasamanya. Terakhir saya ingin ingatkan kepada di sini bapak-bapak hanya berapa orang saja. Saya cuma ingin mengingatkan jaga hati dan perasaan seorang istri. Dari doa mereka dan air mata mereka lah bapak-bapak bisa menjadi hebat dan anak-anak kita bisa menjadi hebat. Sekian dan Masio 27 Oktober 2032 Ketua dan Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat tertanda Nyonya Ria Konatama. Terima kasih atas sambutan dari Ketua dan Wanita Persatuan Provinsi Papua Barat. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Bapak yang terhormat. Dulu tidak ada disebut saja pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Bapak Bupati, Ketua DWP Provinsi Papua Barat serta rombongan yang kami hormati Bapak Dandim, Bapak Mas Peradaban, yang kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Teluk Wondama, yang kami hormati Ibu Ketua PKK. Hari ini pakai baju dan wanita ya, Ibu Ketua BW juga pakai baju dan wanita. Yang saya hormati Ibu Ketua Persid Kartika Chandra Kirana, Ibu Ketua Bayangkari, dan organisasi wanita lainnya yang hadir pada saat ini, yang kami hormati instansi pimpinan instansi vertikal BUMD, tetapi juga pimpinan Bank BRI Bank Papua yang ada di Wondama, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan yang baru dilantik beserta seluruh jajaran yang telah dilantik, tetapi juga pengurus antar waktu yang hari ini telah menyerahkan tugas kepada pengurus yang baru dilantik, para pimpinan OPD sekalian yang kami, para kepala distrik, kepala kelurahan, kepala kampung, dan para tamu sekalian.
sekalian, tamu undangan sekalian, insan pers sekalian yang kami hormati. Pertama kita patut memanjatkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas pertolongan Tuhan sehingga kita semua boleh berkumpul sini dalam suasana yang baik, sehat untuk dan bukan untuk ya. Dan tadi kita sudah menyaksikan proses pelantikan pengurus dan wanita Persatuan Kabupaten Teluk Bondana, dan berkenan dengan itu kami menyampaikan terima kasih, tapi juga selamat datang kepada Ibu Ketua dan seluruh pengurus dari Provinsi Papua Barat yang bersedia datang ke Ondama naik kapal. Tadi saya tanya, cuaca cukup baik ya, mudah-mudahan sebentar sore balik juga cuaca tetap baik ya. Kita berdoa supaya perjalanan ini baik ya, kembali sampai ke Manggarai. Sekali lagi terima kasih karena meluangkan waktu datang untuk melantik wadah organisasi dan wanita persatuan tingkat kabupaten, sebuah wadah yang penting di setiap daerah, tetapi juga secara berjenjang sampai di tingkat pusat ya. Kalau kita baca sejarah dan wanita ini dibentuk tanggal, kalau tidak salah, Agustus ya, tahun 74 ya. Di peran saya oleh Ibu Soeharto dan Ibu Setelah secara jenderal ini. Dan ini berjalan sampai sekarang. Mari kita melihat wadah ini sebagai satu wadah yang penting dan berjenjang dari pusat sampai ke daerah. Ini berarti bukan sebuah wadah yang main-main. Tapi sebelum saya melanjutkan sambutan ini, saya mau tanya bapak-bapak dorang ini, bangga tidak lihat ibu-ibu dorang cantik-cantik pagi ini. Bapak-bapak sedikit mestinya hadir ini, mestinya banyak bapak-bapak yang hadir. Bapak-bapak terlalu bicara kenapa? Malu. Bangga tidak lihat. Saya tadi waktu dibacakan nama-nama dan ambil ke depan, itu yang saya lihat. Dan itu digarisbawahi oleh Ibu Ketua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat di akhir sambutan. Bangga punya istri, karena tidak semua orang bisa begitu ya, bisa harus bangga. Para istri hari ini hadir dengan seragam yang saya lihat rapi sekali tadi. Sebab itu yang pertama harus kita tanamkan dalam diri kita, baru kita bisa jabarkan dalam seluruh aspek kehidupan, baik tugas maupun dalam keluarga. Bapak-bapak bangga tidak? Tidak ada menjawab jadi? Ya harus bangga. Saya mendengar saya tanya ulang. Pak Dandim juga tentu bangga dengan Ibu Ketua Persib. Ibu Ketua ya Pak Dandim, saya ya kalau ini ya suka melihat sebagai contoh, maaf ya bukan berarti yang lain tidak. Dua-dua hobi sama Bu, suka diving. Jadi Pak Dandim diving. Sama-sama lihat foto-fotonya bagus-bagus. Kemana-mana selalu sama-sama, mari kita tepuk tangan. Tapi ibu-ibu yang lain juga tentunya punya kelebihan tertentu dalam bagaimana mendukung suami dalam melaksanakan tugas. Saya sebelum baca sambutan lanjut, saya ingin bicara ke bapak-bapak dulu. Kita tidak bisa apa-apa kalau istri tidak. Jadi sebelum baca sambutan ini saya ingin mari kita
istri. Dharma Wanita kan dari ASN. Jadi kita perlu memberikan dukungan penuh pada diri kita yang tergabung dalam Dharma Wanita. Kita bisa sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kedatangan Ibu dan rombongan ke Wondama, tanah peradaban orang Papua, tempat yang punya cerita tersendiri bagi perkembangan peradaban orang Papua. Disebut sebagai tanah peradaban karena di sini awal mulai pendidikan bagi orang Papua dan orang hal membaca menulis mulai di sini. Dan kalau kita renungkan, ini tantangan bagi kita. Kalau mulai di sini, maka tentunya kita harus bisa lebih baik dan lebih maju. Itulah sebabnya tadi saya harus mengawali di bapak-bapak. Walaupun ini acara ibu ya, minta maaf ya, tapi saya harus mengawali di bapak-bapak dengan bapak-bapak dulu. Dan oleh karena itu, setelah kita mengikuti proses yang telah dilaksanakan tadi, kami menyampaikan selamat dan sukses untuk pengurus yang baru dilantik. Kiranya amanah yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik secara berjenjang. Pemerintah daerah kami akan memberikan dukungan penuh kepada organisasi wanita yang ada di Teluk Wondama, baik Dharma Wanita, PKK, apalagi GOW ada di belakang sampai dengan Wawi Wondama ya, ada Ibu Ketua ada di belakangnya, Ibu Yuriki ada. Ini semua harus kita berikan dukungan dalam rangka peningkatan. Tadi sudah dibacakan oleh Ibu Ketua bagaimana tujuan organisasi, fungsi organisasi dan wanita membina anggota dan lain-lain dan meningkatkan kualitas SDM daripada masing-masing anggota. Dan oleh karena itu Ibu terima kasih ada di sini di tanah peradaban orang Papua. Saya selalu mempunyai rohani yang kuat bahwa seseorang yang bekerja dengan setia, bekerja dengan tulus, dedikasi yang tinggi, integritas yang tinggi, motivasi, nurani yang baik di tanah ini, Tuhan pasti memberkati. Bukan cuma kami yang ada di sini, tapi Ibu dan rombongan tiba di sini dengan tujuan yang baik, pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sudah terjadi. Ini yang saya bicara ini bukan baru pikiran angan-angan, tidak. Sudah terjadi banyak bukti bahwa siapapun yang menginjak tanah ini dengan nurani yang baik, dengan hati yang baik, bersih, tulus, diberkati oleh Tuhan. Dan sudah tersebar sampai di beberapa daerah di tanah Papua. Sekali lagi terima kasih ya Ibu dan rombongan boleh datang dan sudah melantik, mengesahkan Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Teluk Wondama untuk melaksanakan tugas dengan baik. Bapak Ibu, para undangan sekalian yang saya hormati, sejalan dengan upaya pemberdayaan perempuan dan pemenang berkuasaan gender, pemerintah Kabupaten Teluk Wondama akan selalu berupaya memberikan kesempatan dan apresiasi atas keterlibatan kaum perempuan dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Teluk Wondama. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas peran dan kontribusi positif yang telah ditunjukkan oleh kaum perempuan di Kabupaten Teluk Wondama, baik secara individu maupun melalui berbagai organisasi wanita yang ada, mulai dari Dharma Wanita sendiri, PKK, GOW, Persib,
Bayangkari, organisasi wanita yang lain yang bersifat sosial kemasyarakatan yang juga telah memberikan kontribusi yang baik dalam membangun secara internal organisasi sendiri, tetapi secara internal terhadap berbagai hal. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita melahirkan konsep, gagasan, ide untuk menciptakan generasi anak bangsa Indonesia di Kabupaten Tomohon yang berkualitas. Ini mungkin saya bicara yang beberapa kali ini ya. Waktu PKK saya bicara, waktu DAW saya sampaikan lagi, waktu mana lagi ya? Saya mau tantang ibu-ibu organisasi wanita, kita bikin coba ada inovasi tertentu untuk menciptakan satu hal yang luar biasa, jangan biasa-biasa. Ya kebetulan di antara pengurus Dharma Wanita ini ada Ketua BPS wilayah 12 ya. Ibu ada nggak? Tadi saya mencoba ada lihat ya. Ada ya. Saya ingin cerita begini. Kemarin Pok Japar tingkat klasis tanya saya, Bapak Bupati, Kakak Penasu, ibu saya masih masuk lagi. Kira-kira Bapak mau kasih pikiran apa terhadap program di Pokja? Saya bilang satu saja. Sekolah minggu membina satu ibu hamil di 1000 hari pertama kehidupan. Kami sekolah minggu tidak ada uang, tapi coba kita lihat, tidak mungkin semua. Tapi satu ibu hamil kita bina di 1000 hari pertama kehidupan, dan kita lihat nanti 10 tahun, 20 tahun. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa menciptakan ide gagasan untuk saya yakin ini ibu punya pengalaman yang cukup baik. Hanya cuma makanan di 1000 hari pertama kehidupan. Di luar itu ada beberapa program, tapi satu ini kami prioritas. Karena ibu sebagai Dharma Wanita, tapi juga sebagai Pok Japar, ini keputusan raker sekolah minggu di Kubiari yang belum dilaksanakan. Ini contoh saja, tetapi saya menantang para organisasi wanita, mari coba kita lahirkan satu program. Tidak usah banyak-banyak, nanti kita mungkin tidak bisa selesaikan. Satu program, tapi yang sifatnya sekali kita kerjakan. Bisa masing-masing, bisa kita bersinergi sama-sama. Semua organisasi wanita yang ada di Teluk Pondama. 1000 hari pertama kehidupan itu kan sekitar, ada suster kan, bidan sekitar 3 bulan lebih ya. 2 tahun ya. Iya. Kalau kita bina mereka, ya kita lihat di 10 tahun kemudian. Itu yang bisa kita bikin di tempat seperti begini. Karena kita tidak bisa seperti Jepang yang melakukan rekayasa. Jepang melakukan rekayasa genetik. Dan orang Jepang itu kan aslinya pendek-pendek kan? Tapi mereka melakukan rekayasa genetik dan sekarang orang Jepang tinggi-tinggi. Kita belum sampai ke tahap itu. Kita ada di tahap bagaimana kita menyiapkan generasi di dalam kandungan di 1000 hari pertama kehidupan, supaya mereka lahir dari generasi yang kuat, sehat, dan berkualitas. Itu contoh saja yang saya terus merenung. Dan sejalan dengan program stunting,
kami di Wondama selain e-krediting, aplikasi e-krediting yang diinisiasi oleh provinsi, kita di Wondama aplikasinya namanya siapa ya? Sianting. Sianting ini saya minta dibikinkan aplikasi yang namanya Sianting yang bisa mendeteksi semua anak-anak stunting di kota sampai di pesisir dan pedalaman. Tapi saya minta tambahkan satu menu lagi, ibu-ibu hamil. Jadi bupati, wakil bupati, ibu ketua dan wanita, BKK dan GW, bisa juga Bayangkari dan Tersit. Kita duduk di sini, kita bisa lihat di HP, oh ibu si A di Kampung Nordiwar di Pulau Roswar sudah 3 bulan tidak periksa. Intervensi apa yang kita lakukan? Ini sebentar diperbaiki oleh yang membuat aplikasi itu, dan ini penting supaya kita kawal ibu-ibu yang hamil ini supaya dari masa hamil sampai melahirkan bisa kita lakukan intervensi-intervensi tertentu untuk mengurus mereka menjadi ibu-ibu yang sehat, mengandung anak-anak yang sehat, lahir bayi yang sehat, dan kita yakin kalau mereka sehat semua pasti berkualitas. Sementara kita kerjakan ini. Oleh karena itu, program apa lagi yang harus kita buat? Itu satu yang saya ingin tegaskan. Yang kedua, bisakah satu waktu kita bikin satu momen besar, gabungan semua organisasi wanita, lakukan satu gerakan, ya tidak usah yang terlalu mahal-mahal, gerakan yang biasa, tetapi bagaimana kita menunjukkan sinergitas kita sama-sama untuk perhatian, untuk bagaimana menyiapkan generasi kita ya. Saya bicara ini untuk ke depannya. Kalau yang internal tadi Bu Ketua sudah sampaikan banyak, jadi saya tidak masuk ke internal. Tapi ke depan bagaimana kita ada di lakukan satu itu. Yang ketiga, saya minta bapak-bapak yang mama masih jauh, bawa pulang dan datang kemari. Karena ada tuh Dharma Wanita Persatuan subunit OPD ini, dinas ini. Ada tuh? Ya, bawa pulang dan datang kemari supaya kita bikin organisasi Dharma Wanita subunit dinas ini, subunit dinas. Ya, kecuali dinas yang punya tugas dinas yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kalau yang tidak ada halangan, bawa pulang mama datang kemari supaya kita bentuk Dharma Wanita di tingkat subunit, di tingkat OPD masing-masing. Supaya bisa jalan ya, bisa jalan. Terakhir dari saya, sekali lagi terima kasih, dan saya ingin menegaskan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Dharma Wanita Provinsi Papua Barat, bahwa kita tidak bisa menjadi jago. Mama dorong punya pengaruh juga jadi. Ya. Ibu-ibu ini pasti akan mereka. Kita saling menopang satu dengan yang lainnya. Ya, satu dengan yang lainnya dalam rangka tugas. Istri menopang tugas suami, tapi suami juga berikan dukungan kepada istri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang organisasi, terutama peningkatan kualitas pembinaan bagi internal organisasi, tapi juga secara eksternal keluar program apa yang perlu kita. Karena kita hadir di mana, kita tinggal di mana, kita berada di mana, bekerja di mana, hidup kita upayakan bermanfaat bagi sesama kita. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih Ibu Ketua
DWP Provinsi Papua Barat dan rombongan yang telah ada di sini, yang telah melantik dan wanita persatuan Kabupaten Teluk Bendama. Selamat dan sukses untuk seluruh jajaran yang baru dilantik. Terima kasih atas pengabdian, dedikasi dari pengurus antar waktu yang telah melaksanakan tugas dengan baik. Terima kasih juga untuk semua yang telah hadir pada saat ini, baik organisasi wanita maupun para pimpinan OPD, tapi secara khusus bapak-bapak dolar. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian Ibu Bapak sekalian, kami ucapkan terima kasih. Shalom. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Santiom.